Guys, kita lanjut. Semua orang memusatkan perhatian pada wanita berpakaian putih itu. Ia menampakkan senyum damai dan menawan, sementara aura mengerikan yang terpancar dari serangga hitam di bawahnya membuat orang lain merinding. Kontras yang besar itu menambahkan aura jahat di sekelilingnya. Keheningan itu berlangsung sebentar sebelum dipecahkan oleh gelombang suara. Semua orang terkejut sekaligus kagum. Itu sebenarnya Su Qingyin, dia Su Qingyin, cantik sekali. Tapi serangga hitam di bawah kakinya tampak kuat. Kau tidak bilang, dia memang master serangga. Kemampuan bertarungnya adalah memelihara serangga. Serangga bersayap 4 ini disebut serangga spiritual bersayap 4. Kecepatannya sangat tinggi, bahkan bisa menyamai penguasa tingkat 9 yang sempurna. Dia benar-benar pantas mendapatkan peringkat keduanya. Keributan bergema, dan Mu Chen juga menatap Su Qingyin dengan ekspresi muram. Meskipun ia juga terkejut dengan sikap Su Qingyin, ia segera merasakan aura berbahaya yang terpancar darinya. Aura tersebut membuat Mu Chen merasa seolah-olah tengah berhadapan dengan musuh yang membuatnya merasa sangat terancam. Wanita itu jelas tidak sederhana. Tentu saja, sebagai seseorang yang mampu berada di atas Garuda, bagaimana mungkin ia bisa bersikap sederhana? Meskipun peringkat tersebut tidak berarti Su Qingyin lebih kuat dari Garuda. Hal itu tetap membuktikan kekuatannya. Lin Jing juga menatap Su Qingyin dengan rasa ingin tahu, tetapi sebagian besar perhatiannya tertuju pada serangga hitam itu. Ia tampaknya lebih tertarik pada serangga spiritual itu. Di atas langit, Su Qingyin memandang keributan yang disebabkan olehnya dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke 20 pakar top yang hadir. Ketika para elit yang sombong itu merasakan tatapannya tertuju pada mereka, mereka merinding sebelum akhirnya berpura-pura tenang. Kesombongan mereka lenyap sepenuhnya, seolah-olah mereka takut membangkitkan minat Su Qingyin. Itu karena mereka tahu bahwa kecantikan ini tidak selembut penampilannya. Terlebih lagi, ia punya kebiasaan mencari ahli yang kuat untuk meredakan gangguan spiritualnya. Selain Zuyan, Garuda, dan semua karakter kuat lainnya, sebagian besar dari mereka telah digunakan olehnya sebagai eksperimen untuk menguji baknya setiap kali mereka bertemu satu sama lain. Bertarung dengan serangga brutal itu bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Su Qingyin melirik Liu Gui dan yang lainnya dengan santai sebelum mengalihkan pandangannya ke Qin Jingze dan terkekeh. Qin Jingze, kau di sini juga, belum ada hasil antara kau dan serangga pedang spiritualku. Ketika Qin Jingze menyadari tatapan Su Qingyin tertuju padanya, tubuhnya menegang dan dia berkata dengan ekspresi kaku, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, carilah orang lain. Su Qingyin tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke Mu Chen. Kamu Mu Chen yang mengalahkan Xia Hong dengan kultivasi di alam berdaulat tingkat ke-9, Su Qingyin bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang memusatkan perhatian pada Mu Chen, dan Mu Chen juga tidak menyangka Su Qingyin tiba-tiba akan berbicara dengannya. Ia tertegun sejenak sebelum menjawab dengan ekspresi tenang, aku hanya beruntung, tidak pantas mendapatkan perhatian Nona Su. Dilihat dari ekspresi Qin Jingze dan yang lainnya, penampilan wanita cantik ini tidak bisa diartikan secara harfiah dan Mu Chen pun tidak berniat untuk berhubungan dengannya. Haha, ku dengar kau telah mengolah tubuh surgawi berdaulat yang misterius. Aku ingin tahu apakah aku boleh melihatnya, Su Qingyin tersenyum. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan sebuah sinar hitam melesat keluar dan meluas, seketika berubah menjadi serangga spiritual sepanjang 10 kaki. Serangga itu berwarna abu-abu pucat, seolah terbuat dari batu, memiliki 4 anggota tubuh dan banyak sekali rune di permukaan tubuhnya dan samar-samar memancarkan energi yang kuat. Saat serangga abu-abu pucat itu muncul, ia melesat di depan Mu Chen dalam sekejap dan menusuk keluar dengan riak-riak yang terlihat berfluktuasi. Tindakan Su Qingyin terlalu tiba-tiba, dan Mu Chen juga tidak menyangka Su Qingyin akan bertindak begitu tiba-tiba. Jadi, ia hanya bisa bereaksi ketika serangga itu menusuknya dengan wajah muram. Cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari tubuh Mu Chen, sementara raungan naga dan teriakan Phoenix bergema darinya. Ia juga melancarkan pukulan dengan cakar naga yang menutupi tinjunya. Tinju Mu Chen bertabrakan dengan serangga itu, yang langsung menimbulkan suara keras dan gelombang kejut dahsyat menyebar, menyebabkan bumi di sekitarnya runtuh. Saat riak-riak menyebar, serangga itu mengeluarkan teriakan tajam dan diterbangkan oleh tinju Mu Chen.
Keributan menggema ketika semua orang melihat pemandangan ini. Serangga itu jelas memiliki kekuatan seorang penguasa kelas 9, tetapi tidak ada yang menyangka akan diterbangkan hanya dalam satu serangan. Melihat ini, banyak orang memandang Mu Chen dengan ekspresi yang sedikit lebih serius. Sepertinya Mu Chen tidak beruntung dalam mengalahkan Xia Hong. Dia memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Menarik, sebuah cahaya melintas di mata Su Qingyin saat ia terkekeh pelan, melambaikan tangannya, seekor serangga biru es terbang keluar, memancarkan aura dingin saat menerjang Mu Chen. Namun, saat serangga itu menyerang, api yang mengkristal menyapu dan langsung menyelimuti serangga itu. Api yang berkobar membuat serangga itu menjerit keras sebelum mundur dan tidak berani lagi menyerang. Di samping Mu Chen, Nine Nether menatap dingin ke arah Su Qingyin dengan api kristal yang berkobar di tangannya dan dia berkata dengan dingin, mendekati orang lain tanpa alasan, bukankah kamu sedikit kurang sopan? Dia jelas-jelas marah dengan tindakan berani Su Qingyin, jadi dia juga tidak sopan dalam kata-katanya. Su Qingyin memiliki leluhur serangga segudang yang berdiri di belakangnya, tetapi dia, 9 Nether, memiliki seluruh klan 9 Nether Breed. Hehe, ekspresi Su Qingyin tidak berubah mendengar kata-kata Nine Nether, ia tersenyum lembut sebelum melambaikan lengan bajunya, dan aura mengerikan yang dahsyat membumbung tinggi ke langit. Semua orang bisa melihat serangga merah terbang keluar. Serangga itu tampak seperti kelabang setinggi 1000 kaki saat merayap di langit. Saat bernapas, energi spiritual yang sangat besar menyapu dan membentuk badai. Ketika serangga itu muncul, banyak orang mengubah ekspresi mereka dan berseru, "Itu lipan darah, konon, bahkan penguasa tingkat 9 puncak pun akan kesulitan menghadapinya." Saat kelabang merah itu bergerak di udara, ia melesat menuju Nine Nether dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika Mu Chen melihat Su Qingyin tidak menghentikannya, raut wajahnya langsung berubah muram, dengan kilatan dingin di matanya, lengan bajunya berkibar, dan segel spiritualnya dengan cepat mengembun. Jika dia ingin bertarung dengan seseorang seperti Su Qingyin, maka dia harus memanfaatkan spiritual arai. Namun saat Mu Chen tengah mempersiapkan segel spiritual untuk menyusun arai spiritual, Lin Jing yang juga berada di sampingnya, tiba-tiba melangkah maju dan tersenyum pada kelabang merah tua itu sebelum melambaikan tangannya. Cahaya hitam melesat keluar dan membesar, berubah menjadi siluet hitam. Itu adalah boneka es spiritual yang sebelumnya digunakan Lin Jing. Saat boneka itu muncul, ia mengacungkan pedangnya dan udara dingin yang sangat deras menyapu keluar, yang langsung menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Saat Su Qingyin melihat boneka embun beku spiritual, wajahnya sedikit berubah. Udara dingin yang mengerikan bergulung dan langsung menghantam kelabang merah tua itu. Udara dingin itu langsung mengikis apapun yang disentuhnya, menyebabkan kelabang itu menjerit dan mundur dengan cepat karena energi spiritualnya yang telah berkurang. Su Qingyin melambaikan tangannya dan segera mengambil kelabang merah itu dengan kilatan rasa sakit di matanya. Hehe, kakak, aku agak tertarik dengan serangga-seranggamu. Bagaimana kalau kau panggil mereka semua dan biarkan aku bermain dengan mereka? Lin Jing tersenyum dengan mata menyipit saat menatap Su Qingyin dan berbicara dengan suara manja. Tatapannya berseri-seri, seolah-olah dia sangat menantikan serangga-serangga Su Qingyin. Seluruh wilayah menjadi sunyi dan semua orang menatap Lin Jing dengan kaget. Mereka jelas tidak menyangka gadis secantik itu begitu sulit dipahami. Mereka merasakan ancaman yang kuat dari boneka itu. Su Qingyin menahan senyumnya sambil menatap boneka yang berdiri di hadapan Lin Jing. Tatapannya berubah serius. Hal itu karena ia bisa merasakan bahwa boneka itu mungkin memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan, setara dengan alam penguasa tingkat ke-9 yang sempurna. Kecuali dia menggunakan semua kartunya, maka mustahil baginya untuk menang. Dari mana gadis itu berasal? Tatapannya berubah. Ia lalu tersenyum dan melambaikan tangannya, mengingat semua serangga di hadapannya. Tatapannya berubah lembut saat menatap Mu Chen. Qingyin tadi bersikap kasar. Kuharap kakakmu tidak tersinggung karenanya. Saat ini, dia tahu bahwa pesta Mu Chen tidak sesederhana kelihatannya. Kalau begitu, lebih baik dia tidak menyinggung mereka. Ia tersenyum meminta maaf, yang membuat banyak ahli mendecakkan bibir dalam hati sambil menatap Mu Chen dengan tatapan yang tidak biasa. Lagi pula, bukan hal mudah bagi seseorang untuk membuat Su Qingyin mengakui kesalahannya. Mu Chen tidak berbicara tetapi hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan.
Meskipun dia tidak menyukai perilaku Su Qingyin, dia juga tidak ingin bermusuhan dengannya. Sudah cukup karena kedua belah pihak bisa saling menjaga rasa takut. Ketika semua orang melihat kedua belah pihak telah mengambil langkah mundur, mereka merasa agak kecewa, karena awalnya mereka mengira dapat menyaksikan pertempuran yang menakjubkan. Namun, kelompok Mu Chen cukup mampu membuat Su Qingyin menderita sedikit kerugian. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyapu ke arah rombongan Mu Chen. Mu Chen kembali terdiam, hanya menatap gerbang kenaikan naga. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang bergegas ke sini dan akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri dan mulai bergerak menuju gerbang kenaikan naga. Partai Mu Chen juga memusatkan perhatian mereka pada saat ini. Gerbang batu kuno yang telah ada di sini sejak zaman dahulu berdiri dengan tenang bersama para elit dari berbagai penjuru benua Gridlaw yang memandanginya dengan mata menyala-nyala, dipenuhi kegembiraan. Gerbang di hadapan mereka ini adalah ambang pintu Istana Surga Kuno dan mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki Istana Surga Kuno jika mereka berhasil melewatinya. Di bawah semua tatapan itu, waktu berangsur-angsur berlalu dan dengan cepat, seseorang memecah keheningan dengan berdiri terlebih dahulu. Haha, karena semua orang sangat berhati-hati, maka biarkan Sekte Monsifku memimpin lebih dulu. Tawa terbahak-bahak terdengar, dan beberapa garis cahaya membubung ke langit, lalu berhenti di depan gerbang kenaikan naga, menjadi pusat perhatian semua orang. Mu Chen juga melihat ke arah itu dan melihat beberapa siluet berjubah abu-abu dengan seseorang berdiri di hadapan mereka. Tubuhnya tegap dengan rune abu-abu di sekujur tubuhnya, yang memberinya aura kepadatan, seolah-olah ia bukan manusia melainkan gunung. Ketika Mu Chen melihat orang itu, sebuah informasi terlintas di benaknya. Lin Jie dari Sekte Monsif, seorang penguasa tingkat 9 peringkat ke-28. Lin Jie jelas bukan orang tanpa ketenaran, peringkatnya saja sudah cukup untuk membuktikan ketenarannya di benua hukum agung. Biasanya, jika Lin Jie muncul, pasti akan menjadi pusat perhatian. Namun, ada terlalu banyak elit yang berkumpul di sini, bahkan Su Qingyin pun hadir. Oleh karena itu, Lin Jie tampak biasa saja, tetapi kekuatannya tak perlu diragukan. Ketika Lin Jie muncul, ia menatap gerbang batu kuno dengan tatapan tajam, kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan bergerak tanpa ragu, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju gerbang batu. Semua orang memusatkan perhatian padanya. Beberapa saat kemudian, siluet Lin Jie telah muncul di depan gerbang kenaikan naga dan seberkas cahaya menyambar dari atas gerbang, membawa Lin Jie dan menghilang ke dalam gerbang. Semua orang menatap kepergiannya dengan tak sabar. Seluruh wilayah hening, perhatian semua orang tertuju pada gerbang kenaikan naga. Setelah Lin Jie tersedot masuk, gerbang itu menjadi sunyi. Untungnya, keheningan itu tidak berlangsung lama. Suara dengungan mulai terdengar. Gerbang itu bergetar pelan dan sebuah cahaya beredar di gerbang itu dengan rune misterius bergulir di sekitarnya. Gerbang yang tertutup rapat itu sedikit terbuka dan cahaya berkilauan memancar, menampakkan siluet yang tampak menyedihkan. Tentu saja itu Lin Jie, yang sebelumnya berdiri di depan. Saat Lin Jie muncul, kilauan mulai mengembun di hadapannya dan membentuk plakat kuno. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada plakat itu. Mu Chen juga memfokuskan perhatiannya dan melihat seekor elang biru terbang tinggi di plakat itu. Plakat elang biru, semua orang juga menatap tajam, dan keributan pecah, membuat banyak orang terkejut. Mereka tidak terkejut dengan hasil Lin Jie. Mereka terkejut bahwa meskipun kuat, Lin Jie hanya bisa dianggap sebagai murid plak elang biru. Berdasarkan pemeringkatan ini, Azure Eagle Plakue hanya dapat dianggap tingkat menengah. Lin Jie adalah seorang pakar yang masuk dalam peringkat 30 teratas dan dapat dianggap sebagai tokoh inti. Tidak peduli kekuatan mana yang ia datangi di benua hukum besar dan akan sangat dibina. Persyaratan Istana Surga Kuno ini terlalu ketat, kata seseorang dengan ekspresi pucat. Kekuatan mereka lebih rendah daripada Lin Jie, dan jika mereka maju, bukankah mereka akan menjadi murid plak serigala, yang berada di dasar rantai makanan Istana Surga Kuno? Sepertinya menjadi murid Dragon Plakue tidaklah mudah. Wajah Mu Chen berubah muram saat ia bertukar pandang dengan Nine Nether. Belum lagi seorang murid plakat naga, bahkan plakat naga Jiao pun tidak mudah. Lagi pula, Istana Surga Kuno ini dulunya adalah penguasa benua hukum agung,
Nine Nether tersenyum tak berdaya. Mu Chen mengangguk, tetapi ia tidak merasa terlalu sulit untuk mempercayainya. Dengan berdirinya Istana Surga kuno, para elit biasa hanya bisa dianggap biasa saja. Hanya mereka yang benar-benar berprestasi yang bisa menonjol. Menghadapi semua tatapan penuh penyesalan, Lin Jie menatap plakat elang biru dan tersenyum pahit. Ia tentu saja merasa agak tidak puas dengan hasil ini, tetapi ia hanya bisa menghela napas melihat betapa sulitnya gerbang kenaikan naga. Lin Jie mengulurkan tangannya dan memegang plakat itu. Cahaya biru pun muncul dari plakat itu, menyelimuti dirinya dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya biru. Ketika garis-garis spiritual dalam arai spiritual menyentuh kilauan biru, arai tersebut membuka jalan dan Lin Jie menghilang ke dalam arai spiritual. Dia masuk, semua orang terbelalak melihat pemandangan ini, dengan wajah gembira. Sepertinya tebakan mereka benar. Mereka baru bisa memasuki arai spiritual setelah mendapatkan plakat identitas. Dilihat dari hilangnya Lin Jie, apa yang mereka lihat di hadapan mereka mungkin ilusi dan hanya dengan melewati spiritual arai mereka dapat melihat istana surga kuno yang asli. Dalam sekejap, suasana menjadi mendidih dan semua orang merasa sangat lega. Para ahli dari Sekte Monsif juga menyerbu ke gerbang kenaikan naga tanpa ragu sedikit pun. Tetapi hanya dalam 10 tarikan napas, mereka terbang keluar dengan cara yang menyedihkan. Mereka semua telah memperoleh plakat serigala biru, yang jelas-jelas lebih rendah mutunya daripada Lin Jie. Ketika para ahli dari Sekte Monsif melihat ini, mereka tersenyum pahit sebelum meraih plakat serigala Azure dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu melewati arai spiritual. Setelah kelompok Sekte Monsif, semua orang merasa sangat lega dan suara desiran angin terus bergema dengan kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menerjang ke arah gerbang kenaikan naga. Kilauan terus-menerus menyapu keluar dari gerbang kenaikan naga dan menyedot siapa saja yang mendekat. Selama kurun waktu berikutnya, gerbang kenaikan naga menjadi ramai dan ada orang yang terus-menerus tersedot masuk sebelum keluar dengan kilauan putih, biru langit, bahkan emas yang terus-menerus memancar keluar. Mu Chen menyaksikan semua ini dan melihat bahwa yang tertinggi hanyalah sebuah plakat elang emas. Pemilik plakat itu berada di peringkat ke-21, hanya sedikit di bawah Mu Chen. Jika seseorang mengikuti peringkat ini, maka paling banter, aku hanyalah seorang murid elang emas. Mu Chen menggaruk kepalanya sambil mengejek dirinya sendiri. Berhenti berpura-pura, Nine Nether memutar matanya karena ejekan Mu Chen, karena dia tahu lebih baik daripada siapapun seberapa kuat kartu truf yang dimiliki Mu Chen, belum lagi seorang penguasa tingkat 9, Mu Chen bahkan akan percaya diri untuk menghadapi alam penguasa tingkat 9 yang sempurna. Seseorang yang kuat sedang bergerak, Lin Jing, yang sedang menonton semuanya, tiba-tiba berbicara. Ketika Mu Chen dan Nine Nether mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah dan mereka melihat Liu Gui peringkat ke-17, Wang Tongxian peringkat ke-16, dan Qin Jingze peringkat ke-5 menyerbu ke arah gerbang kenaikan naga. Jelaslah, mereka menjadi tidak sabar. Sebagai elit tingkat atas, tindakan mereka tentu saja menyebabkan semua orang memusatkan perhatian pada mereka. Ketiga siluet itu menghilang pada saat yang sama di depan gerbang. Bersamaan dengan hilangnya ketiganya, gerbang kenaikan naga pun menjadi sunyi dan banyak ahli berhenti bergerak, karena mereka semua ingin melihat tingkatan ketiga elit tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, waktu mereka bertiga memasuki gerbang kenaikan naga jelas lebih lama daripada siapapun sebelumnya, membuat kelopak mata banyak orang berkedut. Dilihat dari pemandangan ini, sepertinya rekor tertinggi plakat elang emas akan segera dipecahkan. Seperti dugaan semua orang dalam hati, gerbang kenaikan naga, yang telah lama terdiam, akhirnya bereaksi dan sebuah cahaya terang memancar keluar dan membentuk 3 siluet. Ketika mereka bertiga muncul, sebuah kilau berkumpul di hadapan mereka dan membentuk 3 plakat. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan melihat seekor naga jiao putih melingkar di plakat di hadapan Liu Gui dengan fluktuasi kuat yang terpancar. Plakat naga jiao putih, Liu Gui benar-benar mendapatkan gelar murid plak naga jiao putih dari gerbang kenaikan naga. Wang Tongxian juga seorang murid plakat naga jiao putih. Seseorang melihat token di hadapan Wang Tongxian, yang juga merupakan naga jiao putih yang melingkar. Bagaimana dengan Qin Jingze?
Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Qin Jingze sebelum mereka melihat cahaya keemasan terbentuk menjadi naga jiao emas yang ganas di hadapannya. Itu adalah, Mu Chen menatap plakat emas itu dan tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Plakat naga jiao emas, bahkan orang sekuat Qin Jingze hanya bisa mendapatkan plakat naga jiao emas, bahkan plakat naga putih pun tidak. Kesulitan gerbang kenaikan naga ini ternyata sesulit itu. Cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar dari plakat naga jiao emas, yang membuat plakat naga jiao putih milik Liu Gui dan Wang Tongxian tampak kusam jika dibandingkan. Ya ampun, ternyata itu adalah plakat naga jiao emas. Qin Jingze benar-benar hebat, bisa dinilai sebagai murid naga jiao emas. Terjadi kegemparan, dan banyak orang memujinya dengan iri. Sebelumnya, ada plakat serigala dan elang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kemunculan plakat naga jiao emas ini tentu saja membuat semua orang terdiam. Namun, raut wajah Qin Jingze tidak terlalu baik. Berbeda dengan tatapan terkejut itu, ia memandang plakat naga jiao emas ini bukan dengan gembira, melainkan dengan ketidakpuasan. Dia, Qin Jingze, adalah murid paling menonjol dari Sekte Pedang Teratai Biru dalam beberapa ratus tahun terakhir, dengan banyak sekali elit yang telah dikalahkannya. Dia memiliki potensi untuk menjadi penguasa bumi termuda dalam sejarah Sekte Pedang Teratai Biru. Namun, sebelum gerbang kenaikan naga, kekuatan dan potensinya hanya dinilai sebagai naga jiao emas. Meski bagi orang lain itu tinggi dan penting, baginya itu masih belum cukup. Namun, betapapun tidak menyerahnya dia, tidak ada yang dapat dia lakukan terhadap hasil akhirnya, dia hanya dapat menggelengkan kepala sambil menatap tajam. Liu Gui dan Wang Tongxian tampak cukup tenang, karena hasil ini pasti sesuai dengan harapan mereka. Selain fakta bahwa seandainya Qin Jingze hanya mendapatkan plakat naga jiao emas, hal itu juga melegakan mereka. Lagi pula, peringkat mereka jauh lebih rendah darinya. Mereka bertiga berdiri di langit, tetapi tidak langsung memasuki istana surga kuno. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdiri di sekitar. Jelasnya, mereka ingin melihat apakah ada seseorang yang dapat memperoleh evaluasi dari seorang murid plakat naga. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah Su Qingyin. Jika ada orang di sana yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan plakat naga, kemungkinan besar itu adalah dia. Saat mereka bertiga mengalihkan pandangan ke arah Su Qingyin, semua orang juga melakukan hal yang sama. Mereka mungkin juga memiliki pikiran yang sama. Bahkan Mu Chen, Nine Nether dan yang lainnya menatap Su Qingyin. Kemungkinan besar Su Qingyin ini bisa menjadi murid plakat naga. Nine Nether berbicara dengan suara rendah. Meskipun ia membenci Su Qingyin, kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Mu Chen juga mengangguk. Satu-satunya pertanyaan adalah warna plakat naga apa yang bisa dia dapatkan, putih, biru langit, atau emas. Di bawah semua tatapan itu, Su Qingyin menatap gerbang kenaikan naga dengan rasa ingin tahu di matanya. Ternyata, dia sendiri juga punya pikiran yang sama. Maka, dia tersenyum lembut dan mengetukkan kakinya, lalu serangga bersayap 4 itu terbang keluar tanpa ragu-ragu, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan muncul di hadapan gerbang kenaikan naga sebelum tersapu masuk. Hilangnya Su Qingyin telah membuat langit dan bumi menjadi sunyi. Semua orang menatap gerbang kenaikan naga dengan mata terbelalak. Mereka punya firasat bahwa Su Qingyin akan menciptakan rekor yang dahsyat. Aku ingin tahu apa yang sedang diuji oleh gerbang kenaikan naga. 9 Nether menatap gerbang kenaikan naga saat dia berbicara. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Gerbang kenaikan naga ini adalah artefak suci dari zaman kuno, jadi ujiannya tidak akan mudah. Nine Nether mengangguk setuju. Tetapi artefak suci ini jelas telah mengalami kerusakan parah ketika istana surga kuno dihancurkan. Jika tidak, kinerja akan lebih dari sekadar evaluasi. Mari kita tunggu. Mu Chen diam-diam menatap gerbang batu kuno itu. Keheningan itu berlangsung selama 10 menit lebih, jauh melampaui keheningan siapapun sebelumnya. Tiba-tiba, gerbang itu bergetar dan hati setiap orang tersentak sebelum mereka memusatkan perhatian ke arahnya. Kilatan cahaya menyapu keluar dari gerbang kenaikan naga sebelum gerbang yang tertutup rapat itu sedikit terbuka dan kilauan tak terbatas menyapu keluar. Kepadatan kilauan itu lebih kuat dari kilauan lainnya. Pilar cahaya yang menyilaukan membumbung tinggi ke angkasa, seekor naga melingkari pilar itu sambil meraung,
yang bergema di antara langit dan bumi. Semua orang menyipitkan mata melihat pemandangan ini. Su Qingyin benar-benar telah menjadi murid plakat naga. Kilau itu dengan cepat memadat dan sebuah siluet muncul. Su Qingyin berdiri di langit dan menatap ke depannya. Kilau itu telah memadat menjadi sebuah token kuno dengan seekor naga melingkar di atasnya, seekor naga biru tua. Plakat naga biru, semua orang menyipitkan mata dan menarik napas dalam-dalam sebelum banyak orang memujinya. Mereka tak pernah menyangka Su Qingyin bisa mendapatkan evaluasi plakat naga, apalagi plakat naga biru. Pencapaian ini bisa dibilang luar biasa, bahkan di istana Ancient Heaven. Ketenaran Su Qingyin benar-benar tersohor hingga menduduki peringkat kedua. Qin Jingze, Liu Gui, dan yang lainnya memandangi plakat naga azure yang berkilauan itu dan mendesah dalam hati. Sepertinya ada jurang pemisah yang besar antara mereka dan Su Qingyin. Plakat naga azure, Mu Chen juga memusatkan perhatiannya pada wanita itu. Tetapi dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dia sudah memperkirakan hasil ini sebelumnya. Tapi bahkan dia tidak bisa mendapatkan Golden Dragon Plaque, Mu Chen menghela napas, karena dia tidak tahu betapa sulitnya ujian di gerbang kenaikan naga. Merasakan tatapan penuh hormat yang tak terhitung jumlahnya, Su Qingyin menatap plakat naga biru di hadapannya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Tepat ketika hendak berbicara, raut wajahnya tiba-tiba berubah dan ia tiba-tiba mendongak menatap cakrawala yang jauh. Mu Chen dan yang lainnya juga merasakan sesuatu, dan mereka pun menoleh ke arah itu. Pilar cahaya keemasan membumbung tinggi ke langit, dikelilingi naga emas. Plakat naga emas, seruan bergema. Apakah ada yang mendapatkan murid naga emas di gerbang kenaikan naga lain? Aku pasti Zuyan, seseorang berbicara tanpa ragu. Di antara para elit benua hukum agung, Zuyan mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat itu, karena dia adalah penguasa papan peringkat. Sungguh orang yang tangguh. Wajah Mu Chen pun berubah muram. Ini mungkin murid naga emas pertama setelah kehancuran istana surga kuno. Tepat saat suara Mu Chen selesai, pilar emas lain menjulang ke langit ke arah lain yang samar-samar terlihat di kejauhan. Semua orang tercengang sebelum keributan lain pecah. Murid naga emas lainnya muncul. Jika yang sebelumnya adalah Zuyan, lalu siapa ini? Lagi pula, bahkan Su Qingyin baru saja mendapatkan murid naga azure. Mu Chen menatap pilar kedua dan instingnya mengatakan bahwa itu pasti Garuda. Meskipun menduduki peringkat ketiga, Mu Chen menolak untuk percaya bahwa seseorang yang memiliki tubuh abadi matahari agung akan lebih rendah daripada Su Qingyin. Menurut perkiraannya, kekuatan Garuda ini seharusnya tidak lebih lemah dari Zuyan. Saat pikiran ini berputar di benaknya, matanya tiba-tiba menyipit dan semua orang melihat pilar emas lainnya muncul. Pilar naga emas ketiga, murid naga emas ketiga. Hanya dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, ada 3 murid naga emas. Wilayah itu hening, dipenuhi rasa tak percaya di wajah mereka. Bahkan ekspresi Su Qingyin pun tak terlalu bagus. Itu artinya ada 3 orang lain yang melampauinya. Jadi bagaimana jadinya jika dia, sang peringkat kedua, terlihat seperti itu? Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena harus bergantung pada serangga spiritual, hasilnya tetaplah hasil dan dia hanya memperoleh murid naga azure. Mu Chen dan Nine Nether saling berpandangan. Jika pilar kedua melambangkan Garuda, lalu siapa pilar ketiga? Mungkinkah Xia Yu? Mu Chen dan Xia Yu sempat berinteraksi sebentar, dan ia tahu bahwa interaksi terakhir itu tidak mudah. Namun, mungkin masih belum cukup baginya untuk mendapatkan identitas murid naga emas. Jadi siapakah murid naga emas ketiga ini? Su Qingyin menarik kembali pandangannya lalu menatap gerbang kenaikan naga dengan penuh kebencian dan mengutuk, gerbang terkutuk. Meski dia tidak senang, dia tidak patah semangat, karena dia tahu jika serangga spiritualnya tidak menderita cedera berat saat ujian, prestasinya pasti akan lebih tinggi. Dengan 2 gerbang yang memiliki murid naga emas, hanya gerbang mereka yang menjadi pengecualian, yang jelas tidak cocok untuk mereka. Kalau begitu, bukankah kualitas kelompok mereka akan menjadi yang terendah? Mungkin tidak semua orang di sini setuju dengan hal itu. Memikirkan hal itu, Su Qingyin mengalihkan pandangannya ke kelompok Mu Chen sebelum tersenyum tipis. Saudaramu, kalian sudah berjaga begitu lama, sudah waktunya kalian bergerak. Meskipun kata-katanya ditujukan kepada Mu Chen, tatapannya tertuju pada Lin Jing,
Dalam pandangannya, jika ada orang di sini yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid naga emas, itu pasti Lin Jing yang misterius. Adapun Mu Chen, dia tidak memenuhi syarat untuk berada di matanya. Ketika Su Qingyin menatap Lin Jing, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Saat ini, hampir semua ahli ternama telah bergerak, kecuali kelompok Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa ketertarikannya ditujukan pada Lin Jing. Namun, Mu Chen tidak terlalu peduli. Ia menatap gerbang kenaikan naga yang mempesona dan menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah maju. Saat Mu Chen melangkah maju, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Bahkan Su Qingyin pun mengalihkan pandangannya dengan tatapan santai. Jelas, ia tidak memiliki banyak ekspektasi terhadap Mu Chen. Aku akan mencobanya. Mu Chen menatap Nine Nether dan Lin Jing sambil tersenyum. Nine Nether mengangguk, sementara Lin Jing melambaikan tangan dan terkekeh. Lakukan saja, kau pasti bisa mendapatkan Golden Dragon Plakue. Ia tak menyembunyikan tawanya, yang membuat banyak ahli mengernyitkan dahi. Bahkan Su Qingyin hanyalah seorang murid naga biru, sementara Mu Chen hanya peringkat ke-20. Mungkin sulit baginya untuk mendapatkan plakat elang emas, apalagi plakat naga emas. Menghadapi tatapan mengejek itu, Mu Chen tak peduli. Ia hanya menatap gerbang kenaikan naga. Sosoknya melesat dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat. Saat siluet Mu Chen muncul di depan gerbang kenaikan naga, seberkas cahaya menyapu dan melahapnya. Ketika Mu Chen memasuki gerbang kenaikan naga, suara-suara bergema di area ini, tetapi semua orang tidak terlalu memperhatikan gerbang kenaikan naga. Sebaliknya, mereka menatap 3 pilar emas dengan tatapan penuh hormat. Jelasnya, mereka tidak menaruh harapan apapun terhadap seorang peringkat ke-20 dan seorang penguasa kuasi 9. Hanya Nine Nether dan Lin Jing yang memperhatikan gerbang kenaikan naga. Dengan pemahaman mereka tentang Mu Chen, mereka tahu bahwa kartu trufnya jauh melampaui alam penguasa kuasi 9. Di belakang mereka, para ahli aliansi juga tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, bahkan seseorang seperti Su Qingyin pun hanya mendapatkan hasil dari seorang murid naga Azure, jadi mereka tidak terlalu yakin dengan Mu Chen. Mu Chen tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan ketika ia tersapu oleh gerbang kenaikan naga, ia bisa merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya. Ketika cahaya yang kuat menghilang, ia sudah muncul di panggung besar. Cakrawala yang tak berbatas ini dipenuhi suasana kuno dengan bekas-bekas yang tertinggal di tanah, seolah-olah tempat ini telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ini tempat uji coba gerbang kenaikan naga. Mu Chen melihat ke arah alun-alun sebelum tiba-tiba melihat ke kejauhan. Dia melihat 10 pilar batu, masing-masing dengan patung batu yang terlihat sangat jelas, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup sesungguhnya yang samar-samar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan. Mu Chen memandangi patung-patung batu itu dan tahu apa ujian gerbang kenaikan naga. Melihat dari kanan, tatapannya mulai berubah serius. Ia menyadari bahwa patung-patung di sebelah kiri membuatnya semakin merasa terancam. Terutama patung di paling kiri, bahkan membuat kulit Mu Chen terasa dingin. Patung itu tampak muda. Ia memegang tombak panjang dan samar-samar memancarkan aura menakutkan yang mendominasi, menyebabkan ruang berfluktuasi. Saat Mu Chen sedang memandangi patung batu itu, fluktuasi yang tidak biasa menyebar sebelum Mu Chen merasakan alun-alun bergetar. Penantang, alam berdaulat kelas 9, batas tantangan, murid elang putih, sebuah suara kuno bergema di alun-alun tanpa informasi, terdengar hampa. Gerbang kenaikan naga ini adalah artefak suci yang memiliki kecerdasan. Tapi dari penampilannya, sepertinya sudah hancur. Hati Mu Chen sedikit bergetar mendengar suara hampa itu. Batas tantangan, murid elang putih, ulang Mu Chen sebelum mengangkat kepalanya dan melihat sebuah patung bergerak sebelum hidup. Patung itu kemudian meledak dan mendarat di hadapan Mu Chen. Patung itu mengenakan baju besi berat yang tampak seperti menara besi dan memancarkan kekuatan mengerikan yang menyebabkan tanah bergetar. Penguasa kelas 9 semu, Mu Chen melirik dan merasakan kekuatan patung itu. Tiba-tiba ia mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata gerbang kenaikan naga akan membatasi penantang berdasarkan kekuatan kultivasi mereka. Dengan kekuatannya sebagai penguasa kuasi 9, lawannya adalah murid elang putih di alam penguasa kuasi 9,
Jika demikian, maka Su Qingyin seharusnya memiliki batas untuk menantang seorang murid naga. Mungkinkah aku harus melawan mereka satu persatu? Gumam Mu Chen. Patung besi itu meraung sebelum mengepalkan tinjunya, meninggalkan riak-riak di angkasa. Tinju itu mengandung kekuatan yang mengerikan saat ia dengan cepat mengembang di depan mata Mu Chen yang tampak tenang. Ketika tinju itu mencapainya, barulah ia melangkah maju dan membalas dengan tusukan. Kilatan emas menyilaukan keluar dari tubuhnya, disertai raungan naga yang samar-samar. Tinju Mu Chen beradu dengan tinju patung itu, menyebabkan tanah bergetar hebat. Tubuh Mu Chen tidak bergerak, tetapi kekuatan mengerikan memancar dari tinjunya. Di bawah kekuatan yang mengerikan itu, patung itu tertiup kembali sebelum berubah menjadi kilauan. Dia langsung menghancurkan patung itu dengan tusukannya. Raut wajah Mu Chen tidak berubah setelah melihat hasilnya. Jika dia diganggu oleh seorang penguasa kuasi 9, maka tidak perlu melanjutkan tantangannya. Ketika patung itu langsung terbunuh, seluruh wilayah menjadi sunyi sesaat sebelum suara gemetar terdengar. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke atas dan melihat sebuah patung di pilar ke-6 menjadi hidup setelah membuka matanya. Sosok lelaki berjubah abu-abu dengan naga jiao putih tersulam di jubahnya, dan naga jiao itu mengacungkan cakarnya yang memancarkan keganasan. Seorang murid naga jiao putih, Mu Chen menyipitkan mata melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut, karena ia tak pernah menyangka batas tantangannya tiba-tiba meningkat begitu tinggi. Batas itu langsung naik ke murid naga jiao putih. Sepertinya gerbang kenaikan naga telah menyelidiki bahwa kekuatannya telah melampaui alam berdaulat kuasi 9 dari bagaimana ia mengalahkan murid elang putih dengan sebuah tusukan. Menurut perkiraan Mu Chen, kekuatan murid naga jiao putih ini seharusnya berada pada level puncak penguasa tingkat 9, mirip dengan Liu Gui, Wang Tong, dan penguasa hitam mendalam. Murid naga jiao putih terbang turun dan muncul di hadapan Mu Chen. Ia segera mengangkat tangannya, dan kilauan mengembun di tangannya, membuatnya tampak seperti giok putih. Ia memancarkan bahaya sekaligus tampak menawan. Tangan giok putih itu tiba-tiba membentuk segel sebelum kilaunya mekar, samar-samar membentuk sosok singa giok putih. Segel spiritual singa giok, suara acuh tak acuh terdengar dari mulut murid naga jiao putih itu sebelum menusuknya. Cahaya putih mendominasi wilayah itu sebelum berubah menjadi singa giok setinggi 1000 kaki yang menerkam ke arah Mu Chen. Mu Chen tetap tenang sebelum menghentakkan kakinya dan cahaya keemasan meledak. Tubuh abadi matahari agung telah mengembun di belakangnya. 8 matahari emas yang menyala-nyala terbit dari tubuh abadi matahari agung sebelum meledak menjadi arus emas yang dengan cepat mengembun dan membentuk roda yang dalam. Roda surya ke-8 surgawi, Mu Chen meraung. Ia tak gentar menghadapi serangan habis-habisan dari murid naga jiao putih. Ia telah menggunakan kombinasi serangan dan pertahanan yang sempurna. Singa giok menerkam dan menghantam roda tersebut, namun tidak terjadi ledakan dahsyat karena saat roda berputar, singa giok tiba-tiba berbalik, merobek ruang, dan menerkam ke arah murid naga jiao putih. Badai energi spiritual mendominasi dan di bawah serangan singa giok, murid naga jiao putih roboh sebelum berubah menjadi kilauan cahaya. Murid naga jiao putih dikalahkan. Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari agung sebelum cahaya keemasan perlahan menghilang dari tubuhnya. Ia tidak menatap murid naga jiao putih yang menghilang, melainkan menyipitkan mata penuh harap. Dia ingin tahu tantangan apa saja yang akan dihadapinya di gerbang kenaikan naga selanjutnya. Keheningan itu berlangsung selama 10 tarikan napas sebelum Mu Chen akhirnya merasakan tanah bergetar. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat pilar ketiga dari kiri terbangun. Patung itu memiliki naga putih yang bersemayam di lengan bajunya, yang memancarkan tekanan kuat seperti ombak dan mendominasi seluruh alun-alun. Ini adalah seorang murid naga putih. Terima kasih telah menonton.